menyampaikan ya, setelah kita melakukan rapat Zoom meeting ya antara perwakilan yang telah disepakati dari pemegang polis, termasuk saya sendiri selaku kuasa hukum dari beberapa nasabah ya. Nah, jadi kita sudah bertemu dengan manajemen dari AJK. Nah, di sini saya lihat adanya suatu dampak positif ya setelah pertemuan dengan OJK dan juga AJK. Jadi kita juga ada pertemuan dengan antara AJK dengan para pemegang polis yang difasilitasi oleh OJK. Nah, jadi kami appreciate tentunya dan mengucapkan terima kasih kepada jajaran ya, para pimpinan dari OJK yang baru ya. Jadi mulai ada kemajuan di mana kita hampir sulit lah adanya hal-hal seperti ini pada saat zaman OJK yang lama. Nah, di sini akan saya jelaskan ya bahwa pada tanggal 14 hari ini itu adalah deadline sebetulnya untuk RPK. Nah, tentu saya di sini mengajak ya mulai pagi ini juga ya, saya juga mengajak semua jajaran ya dari para pemegang polis sehubungan dengan adanya dampak positif, adanya keinginan penyelesaian secara musyawarah mufakat dan secara perdamaian dibayarnya kewajiban dari AJK kepada para pemegang polis. Maka saya mengajak kita semua untuk meminta pengunduran deadline supaya menjadi paling tidak kita minta sampai tanggal 16 Desember dulu. Ya, kenapa kita minta sampai dengan tanggal 16 Desember ya? Karena kita sendiri kan ini baru dibentuk ya, yang mana disebut tim 5. Jadi tim 5 ini diizinkan atau dibolehkan juga, walaupun ini tanggung jawab dan seharusnya ya merupakan kewajiban daripada AJK untuk membuat dan menyusun RPK agar bisa disetujui oleh OJK, namun AJK telah mengizinkan kita tim 5 untuk memberi masukan, memberikan saran dan ikut meninjau, mengevaluasi dan melihat daripada RPK itu sendiri. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi kalau sampai dampaknya RPK tidak setujui terus kemudian izin dicabut, maka yang rugi kita semua juga. Kenapa? Kalau sampai izin dicabut tentu akan berdampak pada terhambatnya penyelesaian kepada seluruh pemegang polis. Nah, untuk itu ya marilah kali ini kita sama-sama ya mencoba memperjuangkan supaya RPK ini bisa disetujui, yang mana tentunya terjadi win-win solution dengan fokus utama bagaimana penyelesaian kewajiban AJK kepada seluruh pemegang polis. Itu yang kita mau ya, itu yang kita harapkan khususnya kepada para klien saya dan umumnya tentunya kepada para pemegang polis yang lain. Ya, karena kita tahu ya ada janji-janji juga dari AJK akan mengutamakan tentunya ya juga yang lansia, yang sakit pun akan kembali diutamakan ya, selain akan berkomitmen melakukan penyelesaian kepada pemegang polis. Nah, untuk itulah saya sampaikan mari kita fokus kirim surat rame-rame minta kepada OJK supaya memberikan kesempatan sampai dengan tanggal 16 Desember ini ya, untuk memberikan waktu untuk kita ya para pemegang polis dan AJK berunding dan juga menyusun RPK supaya terbayarnya seluruh kewajiban AJK pada pemegang polis, tentu dengan waktu yang disepakati dan wajar. Perlu kita ketahui di sini, saya mau sampaikan ya, ada hal-hal yang diduga telah dilakukan juga sebetulnya oleh jajaran OJK yang lama, sehingga kami menanyakan kepada AJK kenapa tidak melakukan gugatan tun ya pada saat waktu diberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha itu aja ya, karena kami selaku nasabah kan wajar menanyakan karena sebenarnya ada upaya itu ya gugatan tun. Karena begini, saya sendiri sebagai seorang lawyer tentu mempertanyakan, ini kan harusnya tugasnya lawyer daripada AJK ya. Jadi kalau memang saya sendiri selaku nasabah punya pendapat, ada dugaan-dugaan keanehan ya, keanehan di mana pemberian sanksi ini dirasa
diduga kurang adil. Kenapa? Karena kok Jiwasraya Bumi Putra tidak seberat AJK. Apa yang mereka, dan Wana Arta pun juga tidak seberat AJK. Waktu itu mesti PKU-nya bahkan cuma sebagian. Sementara AJK sudah PKU seluruhnya, padahal dia sudah menyelesaikan pembayaran kurang lebih sampai dengan 50%, ya kurang lebih 50% dan kurang lebih 4 triliun. Ini menjadi pertanyaan dari saya. Ada apa dengan OJK sampai memberikan sanksi seberat itu? Dan tentunya ada dugaan akibat sanksi itu juga, ada dugaan pemegang polis pun dirugikan, ya. Karena kalau waktu itu masih bisa jualan, tentu sentimen pasar positif, tidak negatif. Ya, saat ini berdampak pada penurunan nilai saham, ya kan, pasti investor asing pun juga pada seluruh, bahkan bisa jadi berdampak juga pada seluruh grup-grup Kresna lainnya. Nah, ini berdampak juga untuk pembayaran kita, ya kan, sentimen menjadi negatif karena adanya PKU ini, ya. Nah, ini yang saya soroti, ya. Kenapa sampai harus seperti itu, kan begitu. Ya, sementara kita tahu, ya, kita tahu di sini bahwa kalau saja Kresna masih bisa jualan, mungkin investor akan bisa masuk, mau investor asing dan investor lainnya, ya itu bisa saja tertarik dan kita akan bisa terbayarkan. Itu yang jadi pertanyaan dari kami. Tentu ditujukan pada OJK yang lama dan kami mohon ada perbaikan dari OJK yang baru. Karena begini, sebetulnya ini juga masukan aja dari saya selaku tim lawyer daripada nasabah. Ya, kalau memang itu terjadi seharusnya kan bisa dilakukan gugatan tunai. Ini kami tanyakan kenapa tidak dilakukan. Yang kedua, ya kami juga seharusnya bisa pula dilakukan gugatan, ya, gugatan permohonan ganti rugi kepada pejabat-pejabat yang melakukan kesalahan tersebut. Karena ada pasal 1365 karena salahnya harus bayar ganti rugi, dan 1366 karena lalainya harus bayar ganti rugi. Kenapa tidak dilakukan dan malah nasabah yang melakukan? Ini menjadi pertanyaan kita juga pada AJK. Kan begitu. Dan ini mohon diperbaiki juga oleh pejabat OJK baru, ini menjadi evaluasi. Karena Wana Arta boleh kita lihat, ya, dari tahun 2012 diduga udah terjadi pelanggaran, bahkan tidak ada pembayaran pada saat OJK dilakukan PKU seluruhnya. Wana Arta bahkan hanya PKU sebagian, padahal belum ada pembayaran sama sekali. Inilah ada dugaan diskriminasi di sini yang saya sampaikan. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah seperti kita tahu, ya, ada dugaan kesalahan simulasi yang dilakukan oleh OJK, di mana kita bisa lihat, ya, Kalita boleh dibilang diduga dikategorikan oleh OJK sama dengan produk PIK, padahal ini adalah dua produk yang berbeda. Intinya begini, kalau produk PIK itu biasanya rata-rata kan fix, ya memang ada kewajiban fix. Jadi kalau ada keuntungan atau ada kewajiban atau ada apapun itu adalah fix, ya, yang sifatnya fix dan tetap, ya, kewajibannya. Tapi kalau Kalita ini biasanya kan juga tergantung fluktuatif nilai saham, nilai pasar, ya. Nah, coba kita bayangkan, ya, kalau Kalita itu sebetulnya kalau katanya kenapa dulu AJK bisa bayar, ya waktu itu belum ada musibah pandemi dan sebagainya, kemungkinan waktu itu bisa bayar. Dan kemudian ketika pandemi memang semua terkena dampak, ya. Nah, di sini tapi kita lihat, ya, kalau dalam bentuk biasanya fluktuatif, kita main, misalnya kita beli saham itu tadinya 2.000 kemudian turun jadi 1.000, kita loss, ya, kita nasabah pun akan ikut loss. Ya, jadi kalau permainan di saham itu biasanya kalau kita ikutan, ya, kalau untung kita untung, kalau rugi kita rugi. Tapi di sini dalam homologasi waktu itu kita sempat ajukan PKPU, kemudian selesai perdamaian dan homologasi. Sebelumnya pun sudah ada pernah dilakukan PKB. Nah, dari AJK waktu itu setuju tetap melakukan pembayaran dengan resiko mereka berarti tanggung mau untung mau rugi, pokoknya mereka punya kewajiban segitu sebesar itu ke kita, ya, segitu yang dia janjikan, segitu yang dia bayar. Waktu itu disetujui lah dalam homologasi 5 tahun. Nah, ketika terjadi perdamaian, ya, antara OJK dengan antara AJK, ya, dengan
dengan antara AJK dengan nasabah. Tentu di sini harus kita lihat, ya. OJK seharusnya meninjau dong sanksi PKU tersebut. Kan udah terjadi perdamaian, ya. Kalau sudah ada terjadi perdamaian, sebetulnya mengenai pembayaran ganti rugi antara AJK dengan pemegang polis pun sudah diatur dalam POJK-nya, sudah ada juga. Lah terus kenapa PKU seluruhnya ini tetap dikenakan sanksi sehingga berdampak menjadi alasan apalagi ketika pembatalan PKPU terjadi, akhirnya AJK tidak bayar lagi kita. Nah inilah yang saya sayangkannya. Seharusnya kalau sudah terjadi perdamaian kan ya ditinjau lagi lah saksi-saksi itu supaya AJK bisa bayar kita. Kan begitu. Sementara Wana Arta saja itu PKU-nya hanya sebagian, itu yang saya sampaikan ya. Nah kemudian di sini ya saya juga menyoroti ya dengan pihak-pihak ya yang diduga mungkin juga ada persaingan usaha mungkin dengan AJK, kita nggak tahu. Saya dari lawyer nasabah ya, ini juga jangan sampai kita kalau memang benar AJK betul mau bayar ya tentu kita harus akan dukung. Tapi kalau AJK ternyata ingkar janji, tentu saya paling depan akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Ya kita pentingkan ini pembayaran kepada pemegang polis. Ya karena kenapa menurut saya perdamaian ini asalkan dua-duanya melatar belakangi semuanya dalam itikat baik, ya contohnya kita memang boleh ikutan ya untuk melihat dan evaluasi RPK. Nah begini, saya adalah salah satu pelapor juga di pidana. Ya, kemudian RQ Law Firm juga salah satu yang telah melakukan pelaporan di pidana. Ya, RQ cukup vokal terhadap dugaan investasi bodong, tapi dengan AJK pun RQ saya sempat baca beritanya dia perdamaian. Ya, perdamaian dan bahkan mencabut laporannya. Nah, saya juga sampaikan saya sendiri juga lawyer yang berdiri di garis paling mungkin salah satu yang paling pertama melakukan pelaporan pidana. Ya, saya lakukan itu pelaporan di Polda Jabar, kemudian sempat ditarik juga di Mabes, kemudian kita fight, kita all out supaya berjalanlah laporan-laporan kita. Nah, ternyata kurang efektif saya lihat di kepolisian ini karena kenapa saya lihat kurang efektif? Saya pegang tidak hanya dengan Kresna, saya pegang juga Oso Mahkota, ya. Sampai sekarang juga mandek. Ya, nasabah Oso Mahkota dan saya pegang juga, ya. Nasabah Wonderfell saya pegang. Indosuria saya pegang. Ya. Kemudian ada Vikasa saya pegang juga, kemudian ada juga Koperasi Sentosa, kemudian ada juga yang lain-lain. Ya, saya juga lawyer dari nasabah-nasabah Menapadi dan banyak lagi, ya, termasuk nasabah-nasabah Wana Arta juga. Saya tanya sekarang, ada nggak dari dugaan investasi bodong yang lain itu yang bayar sampai 1,4 triliun? Ya, nah, itu yang saya soroti. Nah, atas dasar kemudian saya juga lihat adanya akhirnya penyelesaian win-win solution, ya, yang mana klien saya terus terang ada penyelesaian win-win solution yang mana tidak saya sampaikan di sini cara penyelesaiannya, tapi win-win solution dan klien saya juga puas. Sehingga saya juga telah melakukan pencabutan, ya, saya telah melakukan pencabutan juga atas laporan polisi saya melalui waktu itu karena sudah tarik di Mabes, kita cabut di Mabes. Kenapa saya melakukan itu? Ya kalau udah ada penyelesaian restoratif justice, kenapa tidak? Dan tentu kami juga meminta kepada para pelapor yang lain yang melakukan pelaporan terhadap AJK ini juga sama. Kenapa tidak mencoba dengan restoratif justice, dan kalau perlu ikutlah kami undang untuk ikut di dalam peninjauan tim RPK ini. Kenapa? Saya sampaikan sampai hari ini, ya, meskipun Henry Surya sudah ditahan, mana ada pembayaran dari Indosuria? Nah ini yang saya mau kasih tahu, ya, di kepolisian itu dia mencari aset, mencari dan data dan sebagainya, itu menjadi barang bukti. Dari polisi 3-4 tahun misalnya baru jadi tersangka aja, kan ada yang Wana Arta aja di 2020 tuh tersangka, ya, sampai sekarang udah 2022. Ya katanya lagi nyari juga tuh aset-aset. Elvin belum ketangkep, Evelyn, Manfred. Nah taruh 3 tahun 4 tahun lagi, ya baru naik ya di pengadilannya. Misalnya nih pengadilan berapa bulan, ya, 6 bulan lah misalnya, 4 bulan 6 bulan.
ya terus di PT lagi, ya 6 bulan lagi. Kasasi misalnya, taruh 6 bulan sampai setahun. PK, ya artinya kalau selesainya 5 tahun lagi, ya atau 6 tahun lagi, berarti itu inkrah tuh baru misalnya ada perintah dikembalikan. Nah cara kembalikannya juga bagaimana? Mekanismenya juga kadang-kadang dari majelis hakim itu tidak menyebutkan cara mengembalikannya. Bisa terjadi pertempuran lagi antar pemegang polis atau nasabah ya. Ini untuk pengembaliannya bagaimana? Karena yang disebutkan kan dikembalikan dan jaksa yang melakukan pengembalian. Nah itu kita juga boleh kita bilang itu juga aset-asetnya udah bisa jadi turun kalau disita bentuk mobil misalnya. Mobil itu 3 tahun lagi udah nilainya jadi berapa? Ya, kemudian uang 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi udah inflasi udah jadi berapa? Tapi kalau waktu itu memang diselesaikan sesuai dengan apa yang disampaikan lewat PKPU selesai dalam 5 tahun lewat homologasi, berarti 5 tahun itu kalau 5 tahun mungkin baru akan dibayar, 5 tahun nih saya kasih tahu. 5 tahun lagi nih baru ada perintah pengembalian kepada para korban, yang mana ini pun jadi ribut. Ada korban yang lapor polisi, ada yang enggak. Nah yang merasa dirugikan, loh kok asetnya cuma dibagikan ke yang lapor polisi aja, bikin lagi gugatan dong, nggak terima, terjadi perang lagi nih ya antar pemegang polis, nggak selesai lagi nih kasusnya. Lah terus yang sakit bagaimana? Yang sakit perlu berobat, ya nggak ada penyelesaian 5 tahun lagi, ya bisa nyawanya tidak terselamatkan. Ini yang saya jaga. Yang lansia juga bagaimana? Yang hidup pun ada yang merawat yang sakit, harus bayar uang sekolah, ya bayar listrik, ya. Nah kemudian kalau pengusaha-pengusahanya ditahan dan dia pada akhirnya juga jadinya pakai cari lawyer yang hebat juga untuk bayar kita, pakai duit kita juga, lah ini juga jadi yang ya merugikan kita juga, ya. Makanya kita dari para nasabah ini menurut saya yang bagus adalah melalui perdamaian sepanjang pengusahanya bisa diajak bicara dan mau bayar. Tapi begitu pengusahanya ingkar, ya termasuk AJK saya somasi keras. Anda berarti ingkar nih, ya dengan kesepakatan kita. Saya paling depan lakukan gugatan baik secara perdata maupun secara upaya pidana. Kenapa? Ya biarlah jadi menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya kalau Anda nggak bayar kita nggak dapat apa-apa, ya lebih baik kita fight juga dong. Anda juga harus kita fight dong. Masa Anda enak-enak, ya gitu kan? Tapi kalau ada etikat baik, ya oke kita duduk bersama, karena saya tahu menang jadi arang kalah jadi abu kalau terus perang, ya. Nah ini yang saya ingin sampaikan, ya. Jadi kalau proses pidana itu jalannya sampai seperti itu, ya akhirnya menang jadi arang kalah jadi abu. Tentu kita cari alternatif penyelesaian yang win-win solution, ya. Karena kalau AJK jadi bisa bayar, sentimen pasarnya juga positif, kemudian dia benar-benar lakukan dan dia nggak mau jatuh, tentu dia untung. AJK untung, bisa dagang, bisa jualan, usahanya laris, jalan, kita dibayar semua kewajibannya, kan begitu. Tapi kalau dia ingkar, ya itu tadi. Saya cuma mau kasih gambaran. Jadi kalau perang alternatif yang tadi saya sampaikan sampai 5 tahun lagi baru mulai dibayar, dan itu pun juga belum tentu uang kita kembali karena harus perang. Nah apa untungnya jadi kalau kita tetap harus dengan ego masing-masing meneruskan peperangan? Kenapa tidak gencatan senjata sementara lihat etikat baiknya? Kalau benar kita dibayar, ya berarti kan kita terusin. Tapi nggak dibayar, kita masih ada waktu. Kita nasabah banyak, kita ribuan, ya kita masih bisa bersatu untuk fight, ya bahu membahu kita bersama-sama, kan begitu. Tapi kalau mereka fair, ya begitu. Yang menurut saya bisa ada selesaian dengan perdamaian dan restoratif justice. Nah, itu yang saya sampaikan, dan kita peringatan keras ya AJK, tolong kesempatan ini digunakan bila kita nasabah kasih kesempatan, ya. Nah itu yang saya harapkan kalau selesai tadi dengan perdamaian, ya mungkin dalam 5 tahun ini malah selesai. Ya mudah-mudahan lebih cepat dari 5 tahun, kan begitu kalau bisnisnya bagus. Tapi kalau dia ingkar, kita masih bisa fight, ya pidana, perdata sebagainya bisa jalan. Dibanding ini sekarang diterusin, ya padahal AJK-nya udah etikat baik. Nah akhirnya 5 tahun lagi juga yang tadi saya sampaikan, 3 tahun, 4 tahun lagi udah inflasi, barang-barang udah turun semua, kita malah nggak kebayar, hanya kepuasan saja, kan begitu. Ya itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian kita juga minta kepada Mabes, ya, Mabes Polri dan kepolisian supaya berikanlah kesempatan restoratif justice ini, dan supaya rekening-rekening yang untuk bayar nasabah ini bisa dibuka supaya bisa berjalan lagi, karena
kita berharap juga jangan sampai gara-gara laporan segelintir orang merugikan PP secara keseluruhan yang berdampak pada kerugian dan dari dampak di mana AJK bisa seharusnya menyelesaikan kepada kita semua para pemegang polis. Nah ini yang saya ingin sampaikan ya. Jadi di sini pun OJK kami minta juga untuk realistis dan meninjau, karena kalau kita lakukan simulasi, kalau ada dugaan ini ya itu harus dicampur antara PIK dengan Kalita, kemudian harus ada simulasi, harus store modal, diduga perhitungannya bisa mencapai kurang lebih 4 triliun. Lah kalau AJK oleh OJK disuruh store modal 4 triliun, ya menurut saya ya udah aja sekalian suruh AJK itu tentu saya paling depan daripada store modal, mending bayar seluruh kewajiban kepada pemegang polis dong. Kalau punya 4 triliun, ya kan malah store ke OJK, kita yang pemegang polis ini yang butuh dana itu. Ya jadi ini juga harus realistis juga store modalnya berapa kalau memang diminta store modal kan gitu. Kalau dilakukan simulasi bisa sampai sebesar itu. Dan kita lihat kalau AJK memang niat memang nggak bayar kita, nggak mungkin 1,4 T dia sudah keluarkan, udah tanggung. Ya kan buat apa orang perusahaan udah keluar 1,4 T kemudian dia masuk penjara kemudian hancur juga bisnisnya. Ya kalau mau hancur ya dari awal aja dia nggak bayar kan begitu. Nah ini yang saya berani lihat ada etikat baik. Ya asalkan ini diteruskan etikat baiknya sampai selesai. Ya dan tolong komitmen Anda diteruskan. Ya janji Anda diteruskan untuk mementingkan lansia, mementingkan yang sakit, yang emergensi itu dulu kan bayar tanpa mengesampingkan orang sehat. Orang sehat juga perlu uang, itu hak mereka, uang mereka. Bayar mereka sampai lunas dan tuntas. Ya kalau tidak tentu saya juga akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata kalau nggak ada perdamaian yang baik dan win-win solution untuk belah pihak ya. Karena biar bagaimanapun ya itu yang saya sampaikan. Kalau ada tidak bayar ya kita fight. Ya nggak apa-apa ya kan. Ya tentu kita juga akan all out baik pidana maupun perdata. Tapi kalau Anda mau damai, setuju saya win-win solution. Buat apa menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah demikian yang ingin saya sampaikan ya. Jadi marilah kita sekarang fokus dulu ya. Kita suratin sama-sama ya. Yang mudah-mudahan juga dari kepolisian ini juga bisa mengerti bahwa kita mau restoratif justice dan mengajak. Kami sekali lagi mengajak ya para pelapor ya kalau saya sendiri ya selaku pemegang beberapa nasabah juga terjadi restoratif justice perdamaian. LQ saja juga selesai dengan restoratif justice atau perdamaian. Tentu yang lain pun juga sebaiknya juga selesaikan dengan baik-baik dan kalau perlu ikut di dalam perlindungan tim ini. Jangan sampai gara-gara laporan bergelintir orang berdampak kerugian bagi seluruh PP. Dan kami fokus pada hari ini karena batas deadline, marilah kita kirim surat ya mulai pagi ini, mulai hari ini, mulai kapanpun juga supaya diberikan deadline tambahan waktu ya sampai dengan tanggal 16 Desember karena kita lagi mau berunding cari win-win solution mana yang bisa membantu supaya selesainya seluruh kewajiban AJK kepada seluruh pemegang polis. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan di dalam tutur kata maupun perbuatan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan tercapai semua. Salam sehat. Terima kasih.